Poligami ini kalau diambil dari bahasa Yunani itu polus yang berarti banyak atau gomus yang berarti perkawinan. Nah, dalam bahasa Arab disebut ta'adudal jaujati, berarti beristri lebih dari seorang wanita, atau ta'adudal jauji, berarti bersuami lebih daripada seorang pria, kayak Pandawa ya. Nah, secara terminologi poligami adalah seorang laki-laki yang memiliki atau mempunyai istri lebih dari satu orang istri, atau seorang lelaki beristri lebih dari satu tetapi dibatasi. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa batasannya itu hanya 4 orang saja. Nah, ini dasar hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum ala tuksitu fil yatama fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ada muksid, ada adil. Lihat. Kalau terhadap anak yatim, wa in khiftum ala tuksitu, beda dengan orang biasa. Wa in khiftum ala ta'dilu, aya muksid, aya adil, beda. Muksid itu di atas adil. Adil itu salah satu prinsip dari keadilan. Muksid itu adalah realisasi daripada perlakuan adil. Makanya orang yang muksid dia berbuat adil. Orang yang berbuat adil belum tentu muksid. Ya. Sederhananya begini. Orang yang beristri 2 dia sudah berbuat adil, tapi pasti ada pihak yang dirugikan. Sepuh teh ka urang geus sakumaha adilna, tapi aya urang teh ngarasa dirugikeun ku kolot. Nah, ka urang mah kurang meret ka kasih anu mah, kasih anu deui. Sok-sok itu kan di keluarga. Kalau ada kakak kita, ada adik kita yang lebih diberikan perhatian oleh orang tua, pasti kita merasa dirugikan. Padahal orang tua sudah berusaha membuat keadilan. Tapi kita pasti merasa dirugikan. Kedua, khitab terhadap orang yatim itu muksid. Ya. Kenapa muksid? Karena salah satu alasannya terhadap orang yatim gak bisa melakukan poligami. Tidak boleh melakukan poligami terhadap anak yatim. Karena konteksnya adalah muksid. Ya. Jadi ditaruh di awal. Paling pertama, wa in khiftum ala tuksitu fil yatama, apabila engkau khawatir tidak bisa berbuat muksid terhadap anak yatim, pangkihu, maka silahkan nikahilah ma tawbalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Fa in khiftum ala ta'dilu, apabila kalian khawatir takut tidak bisa berbuat adil, pawahidatan satulah, jangan banyak-banyak, au ma malakat aymanukum. Nah, adil yang dimaksud di sini dalam bentuk zahir seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bukan adil dalam bentuk batiniah, kecondongan batin. Ya, karena bagaimanapun hati manusia tidak mampu sepenuhnya berbuat adil. Pasti saya bilang juga ada yang merasa dirugikan, tidak merasa adil. Ya, pasti tidak merasa adil. Seperti contoh, kalau saya ngasih nilai ke tiap mahasiswa, pasti ada yang merasa dirugikan. Nah, kasih bapak teh merasa kieu ka abdi mah padahal abdi rajin. Padahal dosen sudah memberlakukan keadilan sebaik mungkin. Yang banyak nanya siapa, yang banyak ngomong siapa, nu ngomong wae HP saha, nu nunutan wae saha, apa? Nah, itu. Tahu ya, dosen teh pengalaman atau dosen teh pernah jadi mahasiswa, jadi dosen berapa tahun, tahu ya. Nah, memberikan nilai seadil-adilnya, jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Ya. Jangan ada pihak yang dirugikan, gitu kan. Nah, tapi kadang ada mahasiswa merasa tidak diadili. Beda atuh pengorbanan Alfi jeung Siti Fatimah ti Osmi ka dieu. Contoh, ya contoh. Oke, terus. Anal Ghailan bin Salamah As-Saqafi ya. Jadi sesungguhnya Ghailan bin Salamah As-Saqafi aslama masuk Islam walahu, dan dia Ghailan ya, wah asratun niswatin. Ada berapa? 10 istri fil jahiliyah, pada zaman jahiliyah. Fa aslamna ma'ahu, dan dia mengikuti masuk Islam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam amsik arba'an, pertahankan berapa? 4. Ya. Wa farik sa'irahunna, dan apa? Pisahkan, bukan buang, ceraikan yang lainnya. Nah, jadi
Tetap ini penguat dalil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat tadi, berarti batasan istri itu berapa? 4 ya. Nah, walaupun poligami dibolehkan ya, akan tetapi hukum poligami akan berbeda jika dilihat dari tujuan serta manfaat dan tidaknya poligami dilakukan. Nah, terbagi ke dalam 3. Pertama, sunnah. Poligami dikatakan sunnah ketika suami mendapatkan izin dari siapa, Fikri? Dari istri pertama ya, atau istri pertama dalam kondisi sakit yang tidak mungkin secara medis memiliki keturunan, padahal suami sangat ingin memiliki dan mendambakan keturunan. Ini sunnah. Ya, sunnah. Kenapa izin, Pak? Mat? Kenapa izin? Izin dari siapa? Oh ya, istri. Kalah, can beres materina. Makruh. Poligami dimakruhkan ketika tujuan seseorang untuk berpoligami hanya bersenang-senang untuk memenuhi keinginan nafsu biologisnya, serta dia meragukan dirinya sendiri apakah mampu muanya berlaku adil atau bahkan berbuat zalim. Ya. Jadi menganiaya di sana adalah pertama menganiaya secara ekonomi. Udah. Al-Baqarah 200 tilu-tilu. Kewajiban seorang suami memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Ya. Dolim terhadap ekonomi, maka dia telah berbuat aniaya. Kedua, menganiaya dalam arti emosional dan psikologis. Tuh istri pertama makin, didinya nu kadua buat kieu, tah eta. Nu pertama mah jangkung, bodas, ya nyoba internet, coba hidung misalkan. Nah itu psikologis, tidak boleh mengenai seperti itu, merendahkan martabat wanita. Anu ketiga, menganiaya dalam istilah atau konsep giliran atau waktu. Wah, abang masih keneh baru, hayo we di nu kadua. Ya, nah ini nggak boleh. Bahkan kata Nabi, barang siapa yang punya 2 istri dan dia condong kepada salah satunya, maka dia akan berjalan pada hari kiamat dalam keadaan miring. Ya. Nah itu jadi berat sebetulnya poligami kayak gini kan ya. Nah yang keempat tadi ya, masalah aniaya mengabaikan hukum ya, tanpa adanya status kepastian dari seorang istri, salah satunya melakukan pernikahan siri dengan alasan tidak mendapat izin dari istri yang pertama. Itu aniaya dalam konteks hukum. Kenapa? Ada kaidah menyatakan al-amrun bisain umrun biwasailihi. Ketika suatu perkara diwajibkan, maka wasilah-wasilahnya itu adalah wajib. Pernikahan wajib, sunnah, makruh, mubah, haram dan sebagainya. Taruhlah pernikahan itu adalah harus dilakukan, sunnah. Nah maka hukum-hukum yang mengikuti perintah tersebut harus dilaksanakan. Menikah melalui pejabat yang berwenang, kawas setempat. Kalau poligami melalui pengizin pengadilan agama, itu adalah wajib terhukumi. Ya, malayatimul wajib illa bihi, bahwa wajib. Atau al-amru bisayin amrun umrun biwasailihi. Seperti sertifikasi halal. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Nah, realisasinya apa? Sertifikasi halal. Produk yang beredar di Indonesia ya, mulai tahun 2024 harus wajib bersertifikat halal. Kalau tidak bersertifikat halal, maka pertama dia akan mendapatkan teguran. Kedua, dia akan mendapatkan teguran berupa tulisan. Ketiga, penarikan produk yang beredar. Keempat, pencabutan perizinan. Kelima, diancam pidana penjara paling banyak 5 tahun dan denda 500 juta. Itu ancamannya. Nah, menjadi wasilah keharusan ketika seorang pedagang atau produsen UMKM wajib melakukan sertifikat halal. Ya, dasar hukumnya itu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Nah, wasilahnya adalah sertifikat halal, termasuk pernikahan. Ya, mana wasilahnya? Wasilah yang mengharuskan pernikahan tersebut administrasinya, yaitu melalui izin pengadilan agama. Kalau poligami, kalau isbat nikah, menikah di bawah umur, melalui pengadilan agama. Apa? Untuk mendapatkan kepastian hukum status. Pamajikan harus jelas, anak kudu jelas, keluarga kudu jelas. Ayeuna masa kalau ka PAUD mana kakana, mana abdeuna. Sakola ka SD mana abdeuna, mana kakana. Nah, kepastian hukum seperti itu, ya.
Terus, haram, poligami dilarang atau diharamkan ketika seseorang yang lemah baik secara ekonomi atau kemampuan dalam berlaku adil, akan tetapi dia nekat melakukan poligami. Ya, oke, can beres, tenang. Acan beres, kalem. Jangan. Menurut Mahmud Saltut, wah ini ahli tafsir tematik ya, hukum poligami adalah mubah. Poligami diperbolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap istri, terjaminnya keadilan. Tadi penganiayaan ada berapa? Ada 1 menganiaya dari segi eko, 2 menganiaya dari segi emosional dan psikologis, 3 penganiaya dari segi giliran dan waktu, yang keempat penganiayaan dari segi pengabaian terhadap hukum. Jadi ada 4 yang dikatakan aniaya terhadap istri atau terhadap perlakuan dalam poligami. Nah, Imam Jamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf ya, Al-Kasyaf, poligami adalah rukhsah. Nah, ini kelonggaran darurat sama halnya dengan rukhsah seorang musafir atau orang sakit berbuka saum. Kelonggaran poligami menghindari terjadinya perzinahan. Ini pendapat Imam Jamakhsyari. Cek Mahmud Saltut mah poligami mubah. Karena apa? Selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan. Ditamahi oleh Imam Jamakhsyari kelonggaran ya, supaya tidak terjadi perzinahan. Dengan demikian haram berpoligami bagi seorang yang merasa khawatir tidak akan berlaku adil. Ibda binafsi tes we 1 tahun pernah terjadi percekcokan ayawe tong bakal poligami. Lamun 1 tahun ibda dia masih kah nilai diri sorangan 1 tahun itu namanya sih karena abi bakal mampu ya. Lamun misalkan ternyata ya kedaya bayaran kedaya hartos 2 juta. Nah lamun udah masih kan mikir di mana tuh panartos aat atas kaneng dan sadayana. Nah gua akan berbuat tadi ya, gua akan berbuat poligami. Kalau ternyata dari interval misalkan ya 1 tahun atau bahkan 2 tahun, wajarlah kalau anyar rumah tangga mah pasti percekcokan. Iya guys mulai boga budak ya, budak geus mulai mencicipi atau mengenyam pendidikan, pasti kebutuhan akan meningkat. Nah, lamun tidak ada keluhan sama sekali, silahkan coba. Can beres, aya syaratna, kaheula ya. Kalah can beres. Ragam pendapat, para ulama sepakat bahwa laki-laki yang sanggup berlaku adil dalam kehidupan rumah tangga dibolehkan melakukan poligami. Karek bisa adil ukur. Acan syarat-syarat pertama. Karek pembolehan terhadap poligami. Sekali deh, laki-laki siapapun yang sanggup berlaku adil dalam kehidupan rumah tangga boleh melakukan poligami. Baru boleh melakukan, belum melaksanakan. Kalem. Sebagai pengetahuan, ada pula pendapat yang membolehkan memiliki istri sampai 9 orang. Wah, alhamdulillah. Dengan alasan Nabi SAW memiliki 9 istri. Dengan huruf waw pada surah An-Nisa ayat 3 tadi dipahami sebagai waw jumlah atau ziyadah. Sehingga 2 tambah 3 tambah 4. Jumlahnya berapa? 9. Masna, wasulasa, waruba. Salapan. Ya. Berapa yang bisa? 9. Jadi si ada sabaraha orangeun? 9. Tong hawa ku nyarira. Salapaneun. Jadi pikir teh sabaraha orangeun? 9. Salapaneun, ulah hawa kade. 10. Ayo ngaco aja. Coy eta, hati-hati. Bios pakai sama tenanaon. Sebagian madhab zahiri membolehkan sampai 18. Dalam tafsir Qurtubi disebutkan paja'al masna bimakna isnaini wa kadzalika tulasa wa ruba'a. Wah hebatnya. Bikin kaki. Terus jadi makna daripada madhab zahiri itu 2 tambah 2 ditambah 3 tambah 3 ditambah 4 tambah 4. Waduh 18 ya. Jadi kalau ada orang yang berpoligami sampai 18 istri, jangan dijadikan percekcokan. Boleh jadi oleh pengadilan agama tidak diizinkan karena pengadilan agama hanya membolehkan sampai 4 istri saja. Boleh jadi dia melakukan pernikahan dengan nikah hanya cukup aturan agama saja.
Ya. Aya ajengan di lembur abdi 18 istina. Ngerakeun sok ngaji jabali tong ganeng. Ya. Aya pendapatna. Naon cenah pajaal masna bimana isnaini 2 tambah 2 sabaraha? 4. Pakadalika sulasa waruba 3 tambah 3 6, 4 tambah 6 8, 8 tambah 6 tambah 4 jumlah 18. Si Najih mah 18 pemajikanana. Saya suka. Ya tong ribut. Ya ada urang mah orang akademisi. Cuman kalau dalam segi hukum yang berlaku sekarang itu tidak dibenarkan. Ya, dibenarkan menurut syariat tapi tidak dibenarkan menurut undang-undang. Termasuk hadis Nabi yang tadi ketika Goilan As-Saqafi masuk Islam can beres 18 teh. Naji kayak lah ieu hadisna ye. Can beres. Beliau masuk Islam walahu asyratun niswatin. Dia punya 10 istri fil jahiliyah di waktu zaman jahiliyah. Pak Aslamna istri-istrinya sama masuk Islam ma'ahu berbarengan dengan Goilan bin Salama As-Saqafi. Nah, kata Nabi, amsik arba'an, pertahankan 4 ya, wa parik sa'irohunna, dan lepaskan yang lainnya. Jadi ini sebagai penguat bahwa tetap batasan istri dalam poligami itu berapa? 4. Berapa? 4. Ya. Tong hayang 18. Abi manu ieu we. Tapi kalau ada keun wae antepkeun teu kedah riweuh. Akhir zaman Pak banyak cewek daripada cowok. Syarat poligami menurut hukum Islam Huzaimah dalam bukunya Masail Fiqhiyah, kajian hukum Islam kontemporer, mengutip pendapat Syekh Muhammad Rashid Ridho ya, yang menerangkan beberapa hal yang boleh dijadikan alasan berpoligami antara lain. Nah, ini alasan poligami. Pertama, istri mandul. 2, istri mempunyai penyakit yang dapat menghalangi suaminya memberi nafkah batin. 3, bila suami mempunyai kemauan seks luar biasa atau hyperseks. 4, menghindari selingkuh atau zina merupakan alasan lain untuk berpoligami. Ini kata buku dalam Masailul Fiqhiyah, kata Huzaimah. Jadi ada 4, istri mandul, istri mempunyai penyakit, bila suami mempunyai kemauan seks yang luar biasa atau hyperseks, dan keempat, menghindari selingkuh atau zina merupakan alasan lain untuk berpoligami. Itu teh harus semuanya terpenuhi apa salah satu? Tunggu dulu. Salah Bapak nggak jawab bakal saya potong. Ya. Alasan dan syarat poligami menurut hukum positif dan KHI. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan pasal 3, 4, 5 dan 65. Menurut KHI pasal 55, 56, 57 termasuk 58. Di antaranya pasal 55 KHI bab ke-9, beristri lebih 1 orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya 4 istri. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak memungkinkan dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang. Pasal 56. Suami yang hendak beristri lebih dari 1 orang, fikri, harus mendapat izin dari mana? Pengadilan agama. Tidak semena-mena saudara melakukan pernikahan, nikah yuk poligami, nggak bisa, harus ada izin tertulis berdasarkan hukum dari pengadilan agama. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat tadi dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam bab 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum dan dianggap sebagai batal demi hukum. Dan ini salah satu menganiaya terhadap istri, yaitu mengabaikan hukum. Pasal 57. Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kenapa kamu ingin poligami? Nggak bisa jawab kan? Maka saya sarankan para istri, jagalah kesehatan kalian. Jagalah kesehatan kalian. Dari berbagai alasan, minimal alasan untuk melakukan poligami tertutup. Ya, gaduh putra cing seueur. Komo alasan tamagat mah teu bisa nama budak, nama indung budak. Ya. Betul enggak? Neng nabi handi. Juga riweuh. Cek bertiga. Teu bisa nama budak. Nama indung budak. Tutup jalur salah satunya peluang untuk melakukan poligami. Ya. Wayahna Neng, pangadamel pun kopi dulu bisa. Oh, keun we atuh bade milarian nu biasa ngadamel kopi. Cik lah sanggup teh pangalaskeun. Sorangan atuh udah geus gede atuh. Geus kolot boga budak lain. Ah, keun we kerek anu bisa ngalas sanggup. Mas hati-hati ya. Saya pernah menyampaikan ya kewajiban suami istri di pertemuan awal. Maksudnya apa? Salah satunya ini, jangan sampai membuka peluang kalau Anda tidak ingin suami Anda melakukan poligami. Tantangan besar, hayang boga salaki beunghar, kasep, hartana loba, tantangan aya. Ya. Nomor 1 mah kieu we, hidup jaga kesehatan. Keun ke geus nikah mah kumaha ge, daya salakina anu tanggung jawab. Ya. Nah ini syaratnya Naji. Ada pertanyaan? Apa? Pak, kalau misalkan gini Pak, tadi dijelaskan saya Pak ke presentator, kalau misalkan Pak si istrinya kegembung, jadi kapanandangnya mung Pak, gitu Pak. Alim paling izin. Posisi laki-laki mendesak. Nah, berarti di sana ada dua hukum yang berlaku. Di sisi lain, hukum harus mengedepankan pemenuhan kewajiban bagi seorang suami. Di sisi lain ada hak perempuan yang harus dipenuhi. Nah, keduanya pasti dilakukan mediasi, mencari jalan yang terbaik di antara untuk kebutuhan keduanya. Mana yang lebih maslahat dan mana yang lebih madorot. Ternyata, misal si laki-laki hypersex, ya kan itu nggak bisa kita handle kan? Ya, ada salah satu keinginan seorang laki-laki yang tidak bisa dipenuhi oleh sembarang orang, yaitu kebutuhan biologis. Setuju ya? Tidak bisa sembarangan orang bisa memenuhi, kecuali dengan pasangannya. Hypersex, tapi ternyata si istri tetap enggan. Ya, maka dilakukan mediasi. Nah, muncullah kaidah la darara wala dirara. Apa yang lebih urgent? Wah, ini suami. Daripada suami selingkuh, daripada suami zina, daripada suami jajan, tos neng dan nyeri hati mah paling ayeuna sehari 2 hari. Paling sasasi, paling dangka ditu mah insyaallah bakal ridho. Seperti itu. Jadi dilihat di antara dua perkara mana yang maslahat atau madorotnya dominan. Ya. Jadi apa yang ditanyakan, kenapa kamu poligami? Istri saya Pak tidak bisa menurunkan keturunan, sedangkan saya ingin sekali mempunyai keturunan. Cek istri turido. Oh di awal sejanji walaupun nanti boga budak, heuh mah baheula atuh. Beda deui jeung ayeuna. Hejal maka bapak mediator teh, ya neng Elisa kupingkeun. Dina Quran disebutkan wal yasalladina taraku min qalbihim dzurriyyatan di'afan qom. Pikri teh seueur artosna, hartana banyak. Bade kusaha. Lamun sanes putra-putrina wayahnanya izinkeun. Kan Islam teh sangat menyarankan banyakna umat. Nabi ge senang di antara umat itu kalau umatku banyak. Jangan dihalangi.
dia sudah mampu dari segi ekonomi, dari segi biologis, cukuplah. Kumanya nyasok atuh diizinkeun. Nah, gitu. Jadi biasanya dilihat dari kedua sisi mana yang lebih urgent untuk dilaksanakan. Tapi biasanya yang melakukan poligami ya tatap pengadilan. Karena di samping syarat ini, yang tiga ini, dan yang paling penting dalam syarat ini adalah mendapatkan izin dari istri yang pertama. Dan yang kedua, ya, karena izin poligami ke pengadilan tidak selalu dikabulkan. Ya, satu saja prinsip dari keadilan, seseorang mampu menafkahi secara ekonomi ya kepada istri yang pertama itu misalkan per bulan dari gaji bersihnya itu untuk keluarga 5 juta. Nah, yang tadi dinamakan adil bukan 5 juta dibagi 2 dengan si kedua, tapi istri yang kedua harus mendapatkan nilai yang sama nominal seperti istri yang pertama itu. Oh, berarti Pak tidak indikatornya bukan kita kaya banget gitu ya Pak. Misalkan gaji kita itu 50 juta, 5 juta juga bisa Pak. Itu dari segi ekonomi. Ya. Adil dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi kita sanggup kepada istri yang pertama 5 juta. Nah, kita menikah kedua kalinya bukan berarti yang 5 juta itu dibagi 2, tapi kita harus memberikan nilai yang sama kepada istri yang kedua. Berarti kita setidaknya punya penghasilan berapa? Itu syarat pertama. Kedua, kenapa anak poligami? Istri anak kenapa? Sehat tidak? Sehat. Putranya 75. Apa alasannya anak poligami? Coba alasannya apa? Misalkan Jenuh Pak. Kalau misalkan hypersek ditanya istri, betul suami Anda hypersek? Apakah setiap keinginannya Anda tidak penuhi? Tuh Pak. Siap. Kita pusing. Nah itu alasannya. Nah itu alasannya misalkan ditakenan. Abi mah Pak, gaduh pada melantas jalan PNS turun, abi mah mundurkan diri sebab dan ingin melayani suami sepenuhnya. Terus apa itu alasan aja untuk poligami misalkan? Oh Pak, itu artos abi teh seueur teuing, bumi abi seueur. Sabaraha gaji 10 juta. Saya gaji 25 juta, saya enggak berani poligami. Cek hakim teh, kumaha geus kitu teh tah. Teu jadi aja. Kita gaji pokok 25 juta teh, belum tunjangan jabatan, belum bonus akhir tahun. Gaji saya kata hakim sampai 50 juta. Anda punya gaji berapa? Saya nggak berani poligami. Kenapa Anda berani poligami? Kasihan janda. Kasihan janda. Ada janda mah jarang yang kawin deui. Biasana ge lalaki, aduh dah yang kawin deui mah. Janda mah siap bertahun-tahun ge. Jadi yang dipikirkan seorang wanita yang ditinggal mati atau ditinggal cerai itu bukan lagi seorang sosok suami, tapi dia bagaimana caranya mensukseskan daripada anak-anaknya. Ya. Kalau laki-laki ya itu tadi sih ada kebutuhan yang nggak bisa dipenuhi kecuali oleh situ. Oh ya lah. Jadi kapal mengget mah spesial, tidak ada ida, ya. Ada ruksok untuk menikah sampai 4 kali. Iya. Setiasa kumanya. Ya, itulah pada laki-laki banyak jadi kelebihan. Nah, itulah ari jalur komunal bisa. Ada lagi pertanyaan untuk seputar ini? Jadi prinsip keadilan, adil dalam kamus bahasa Indonesia berarti sama rata. Nah kayak tadi 5 juta 5 juta. Berpihak kepada yang benar. Di 2 hari, di 2 hari. Jangan menganiaya dari segi giliran atau waktu. Kadang nyebut gelis, kadang nyebut gelis. Kadang nyebut sempurna, perfect, kadang nyebut sempurna, perfect. Jangan ada pihak yang dirugikan. Ya. Nah berpegang teguh pada kebenaran sepatutnya dan tidak sewenang-wenang, tidak semena-mena. Ya nuyu dianto persono kanuyu, nuyu dianto persono kanuyu itu mana? Kudu adil. Kemudian adil dalam bahasa Arab berasal dari kata adil yang artinya sama. Dalam ensiklopedia hukum Islam, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang
lain. Maksud adil dalam Al-Quran adalah adil dalam mencukupi kebutuhan istri seperti pakaian, tempat tinggal, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah maupun batiniah, termasuk keadilan di dalam kepastian hukum. Mau tidak mau menikah harus ada izin dari pejabat yang berwenang. Ya, tuh. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Pada dasarnya ayat ini membatasi bahwa poligami sampai 4 orang saja. Cukup, dan paham tentang poligami? Jadi poligami pada intinya tidak seenaknya dilakukan. Menikah yang kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya. Ada prosedur yang harus ditempuh. Ya, terutama izin dari istri yang pertama, begitupun istri yang kedua, atau yang ketiga berarti dari kedua dan ke satu, keempat berarti 3, 2, 1. Dan yang terpenting harus mendapat izin dari pengadilan agama. Jadi kalau istrinya nggak cacat, istrinya banyak keturunan, istrinya bisa memenuhi kewajiban, ya tidak ada alasan untuk laki-laki melakukan poligami. Titipkan pada supirmu, ya. Sholatnya aja nggak dijaga, apalagi kamu. Sekian. Paham ya tentang poligami? Itulah ya poligami dan prinsip keadilan. Adil bukan hanya giliran, tapi adil dari segi ekonomi, hukum, emosional, psikologis, termasuk adil dari segi giliran dan waktu. Ya. Nah, ilmu